Perkenalkan, nama saya Nisrina Gita Nabila dari Satuan SMA Negeri 1 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata krama dan sopan santun. Langsung aja ke poin yang pertama, pengertian tata krama dan sopan santun. Tata krama terbagi menjadi dua kata, yaitu tata yang artinya adat, aturan, atau norma. Terus krama, sopan santun, atau tindakan. Jadi, tata krama adalah kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara anggota masyarakat di suatu tempat. Ada juga pengertian sopan santun. Sopan santun adalah sikap perilaku seseorang yang merupakan kebiasaan yang disepakati dan diterima dalam lingkungan pergaulan. Itu untuk poin yang pertama. Lanjut aja kita ke poin yang kedua. Kita bahas perwujudan. Selain itu juga, perwujudan dibagi menjadi dua, yaitu secara pribadi atau individu dan secara kelompok. Langsung aja ya, sikap dan perilaku tersebut harus diwujudkan dalam sikap berbicara, sikap duduk, sikap berdiri, sikap berjalan, sikap berpakaian, sikap makan dan minum, sikap pergaulan, sikap penghormatan, dan sikap menggunakan fasilitas umum. Lanjut ke yang kelompok. Di poin ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Pencerminan sikap dan perilaku di sekolah antara lain: sikap memasuki ruangan, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, terus sikap duduk di kelas, sikap terhadap guru, sikap terhadap teman, sikap berpakaian seragam sekolah, sikap mengikuti upacara sekolah, terus sikap di lapangan olahraga, seperti itu. Itu untuk poin yang di sekolah. Sekarang lanjut pencerminan dan sikap perilaku di keluarga. Ini sesuai norma dan kebiasaan yang berlaku ya. Terus yang pertama, sikap memasuki rumah. Sikap terhadap orang tua atau keluarga yang lebih tua. Sikap terhadap saudara-saudara, sikap makan dan minum, sikap menerima telepon, sikap berpakaian, dan sikap melakukan ibadah dan sebagainya. Seperti itu. Sekarang ada pencerminan sikap dan perilaku siswa di masyarakat. Ini dituntut untuk sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yang pertama, sikap terhadap orang yang lebih tua atau tokoh masyarakat, sikap terhadap sesama teman, sikap menelpon, sikap perkenalan, sikap berteman, sikap mengikuti upacara, sikap pada jamuan atau pesta, sikap waktu bepergian, sikap mengunjungi orang sakit, dan sikap di tempat kos. Seperti itu. Itu untuk poin yang kedua. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Kita bahas permasalahan dan sumber penyebab. Banyak keluhan yang dikemukakan para orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat mengenai sikap dan perilaku yang menyimpang ataupun tidak sesuai dengan nilai atau norma sopan santun. Misalnya, pergi atau masuk, tidak pamit pada orang tua. Terus di sekolah, duduk seenaknya, atau memasuki rumah orang lain atau bertamu ya, tanpa mengetuk pintu. Serta banyak lagi contoh ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan sebagai sumber penyebab penyimpangan perilaku siswa ataupun sikap perilaku yang tidak sesuai dengan norma sopan santun adalah yang pertama, keluarga. Di dalam keluarga, hendaklah sedini mungkin ditanamkan budi pekerti luhur, disiplin, dan nilai-nilai keagamaan. Di sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Lingkungan pergaulan dengan teman-teman di sekolah atau di masyarakat dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seorang siswa. Seperti itu. Kita langsung aja ke poin yang keempat. Kita bahas bentuk-bentuk sopan santun yang diinginkan. Bentuk sopan santun siswa yang diinginkan diterapkan dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari sesuai dengan perwujudannya, yang dapat digolongkan menjadi sikap motorik, sikap cara penghormatan, sikap cara berpakaian dan berdandan, sikap berperilaku pergaulan, sikap dan tata cara minum.
Seperti itu. Kita bahas yang sikap motorik terlebih dahulu. Ada 4 poin: sikap duduk, sikap berdiri, sikap berjalan, dan sikap cara berbicara. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke sikap cara penghormatan. Penghormatan dilaksanakan karena adanya ikatan sosial, adanya kesetiakawanan sosial, seperjuangan dan sependeritaan, rasa respek terhadap alma mater, adanya jiwa korsa, rasa respek terhadap alumni. Seperti itu. Mendidik dan melatih penerapan sikap dan cara penghormatan dilakukan terhadap sesama siswa, siswa terhadap guru, atau sebaliknya. Terus jenazah atau bendera merah putih. Seperti itu. Cara penghormatan dapat dilakukan dengan gerakan fisik, gerakan fisik dengan ucapan, atau ucapan aja, seperti itu bisa tuh. Terus kita lanjut ke poin yang kelima. Kita bahas sikap dan cara berpakaian dan berdandan. Berpakaian menentukan sikap dan perilaku, watak, tabiat, dan situasi kondisi internal manusia. Jika di sekolah, rambut rapi, baju rapi. Terus bagi anggota Paskibra, rencana anggota kemanapun wajib dipakai. Seperti itu. Itu jika di sekolah. Jika di rumah, gunakan baju tidur. Sebaiknya wanita menggunakan celana panjang. Yang kedua, upaya keluar kamar harus rapih dan tidak menggunakan daster. Gitu ya. Tidak menggunakan daster. Yang ketiga, berpakaian rapi bila makan bersama. Itu di rumah. Sekarang kita bahas yang di luar rumah. Gunakan pakaian serasi dan selaras sesuai lingkungan. Yang kedua, jika pergi ke pesta jangan berdandan berlebihan, karena itu tidak baik juga. Yang ketiga, yang tentunya rapi, bersih, dan wangi. Seperti itu. Kita langsung aja ke poin yang keenam. Kita bahas perilaku pergaulan. Semuanya itu ada aturan-aturannya agar tidak menimbulkan konflik, salah paham, dan dalam jangka waktu cepat, sedang, ataupun lambat. Seperti itu. Nah, di sini ada poin-poinnya nih. Yang pertama ada perkenalan, ada bermain di kalangan siswa, bertamu, mengunjungi orang sakit atau pasien di rumah maupun di rumah sakit, atau bisa juga kosan atau bertempat tinggal di rumah orang, sikap dan cara menelpon, tata krama, surat menyurat. Itu yang dibahas di poin 6. Kita lanjut aja ke poin 7. Bahas sikap dan tata cara makan dan minum. Oke, poin yang pertama, dilarang makan dan minum sambil berjalan. Itu juga sudah dibahas mungkin di agama kita, Islam. Terus ada juga selain itu kita dapat tersedak jika makan atau minum sambil berjalan, seperti itu. Terus yang kedua, makanan sehari-hari. Membiasakan makan dengan cara yang sopan dimanapun. Terus berdoa sesudah dan sebelum makan, itu kewajiban. Terus yang ketiga, jamuan makan. Nah, jangan mulai makan sebelum tuan rumah mempersilahkan makan. Jangan menyusahkan tuan rumah dengan meminta hal-hal yang tidak ada. Terus jangan lupa juga berterima kasih kepada tuan rumah. Nah, ada yang keempat, undangan makan. Yang kelima, prasmanan. Yang keenam, makan tanpa sendok garpu. Nah, tentunya jangan lupa mencuci tangan. Terus suapannya jangan terlalu besar, seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada perhelatan atau pesta, seperti itu. Poin 8, langkah-langkah pembinaan sopan santun. Preventif atau bersifat mencegah. Pembinaan sikap dan perilaku sesuai norma dan nilai sopan santun terhadap siswa akan berjalan efektif dan efisien bila guru-guru dibina, dilatih, dan dibiasakan bersikap sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan langsung.
Yang kedua, menghindari kognisi sebanyak mungkin. Yang ketiga, pendekatan psikomotor pembiasaan. Itu ya, psikomotor. Oke. Yang keempat, pendekatan bahasa dan perasaan. Yang kelima, pendekatan filosofis. Yang keenam, penampilan fisik yang tepat dan benar. Seperti itu. Terus terakhir, reprensif atau bersifat menekan. Tindakan reprensif disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas penyimpangan sikap perilaku. Yang pertama, teguran verbal, ringan, sedang, dan keras. Teguran tulisan, ringan, sedang, dan keras. Terus skorsing, ringan, sedang, dan berat. Dikembalikan kepada orang tua. Yang kelima, ke pengadilan. Seperti itu. Mungkin segitu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang sesuai. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.